Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Rakyat Indonesia di tahun 2000-an itu sering sekali didengungkan dan mendengar kata KKN yang singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya maklum saja karena memang pada waktu itu masyarakat Indonesia sedang digembar-gemborkan dengan upaya pemberantasan KKN yang tadi itu. Tetapi di suatu masa di waktu itu, Gus Dur pernah mengatakan celotehan bahwa nggak usah mikir-mikir soal KKN karena semua presiden Indonesia itu adalah KKN gitu. Tapi ternyata KKN yang dimaksud bukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terkait dengan Pak Habibie, KKN yang dimaksud Gus Dur ternyata adalah kecil-kecil nekat gitu. Merujuk pada tubuh Pak Habibie yang memang kecil dan kurus tetapi nekat berani menerima jabatan presiden di era pada waktu itu yang memang sedang sangat-sangat membahayakan. Jadi kecil-kecil nekat. Gus Dur sendiri mengaku dirinya juga KKN tapi kanan kiri nuntun. Ya Gus Dur kan ya memang seperti itu ya. Ada keterbatasan penglihatan, kemudian jalannya juga susah gitu. Jadi dia kanan kiri nuntun. Dan yang lebih lucu lagi adalah ketika menyangkut Ibu Megawati, karena Ibu Megawati juga menurut Gus Dur KKN, tapi KKN-nya itu adalah kayak kudanil gitu. Dan itu tertawa terbahak-bahak orang yang mendengarnya. Megawati kalau nggak salah juga ada di situ, dan yang lebih sialnya lagi adalah Gus Dur kemudian membuat perincian yang lebih detail bahwa yang dimaksud dengan kayak kudanil itu adalah orangnya berbadan besar, gempal gitu, kurang bergerak, kurang berbicara, sukanya rebahan dan hal yang semacam itu gitu. Nah kalau seandainya celotehan itu atau jokes itu disampaikan di zaman sekarang, kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu, mungkin kisruh, mungkin rusuh gitu. Tapi coba kita bayangkan bahwa di zaman ketika celetukan itu disampaikan, bukan celetukan sih, jokes itu disampaikan, itu Indonesia masih dalam masa transisi, masih dalam masa yang mencekam. Pembunuhan terjadi di mana-mana, perang antar suku, perang antar agama, perang antar etnis, ketidakpastian hukum, gonjang-ganjing, UUD aja pada waktu itu banyak yang diamandemen. Dan dalam kondisi yang seperti itu, Gus Dur ngejek orang, tapi biasa-biasa aja, diketawain tanpa ada tuntutan. Saya pikir ini adalah bagian yang harus kita pelajari. Di zaman sekarang kita takut sekali untuk berpendapat karena ada ngomong salah sedikit, tiba-tiba ada yang penistaan agama, tiba-tiba ada yang pencemaran nama baik, laporkan, tuntut, dan lain sebagainya gitu. Makanya ketika misalkan teroris-teroris itu datang ke Indonesia kemudian ngebom, banyak bikin tagar, kami tidak takut. Ya kami tidak takut pada teroris, tapi kita sekarang takut pada rezim, kita takut dalam beretorika dan sebagainya gitu. Bahkan ketika misalkan kemarin-kemarin saya bikin judul misalkan PDIP itu partai wong licik atau partai wong cilik gitu, itu komentar banjir sekali dengan mengatakan semoga Pak Guru aman, jangan terlalu mendekati jurang dan sebagainya. Padahal kan ini adalah sesuatu yang sangat biasa-biasa aja gitu. Nah makanya di episode ini kita akan bahas tentang hal-hal yang kecil, tentang presiden-presiden yang hidup, yang menjabat di masa transisi, yaitu Gus Dur, Pak Habibie, dan Megawati. Kita hanya bahas masalah-masalah sepele saja agar kita bisa belajar tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi ayo kita mulai. Ketika saya mulai dikenal orang, saya mendapatkan anugerah untuk bertemu dengan orang-orang besar, untuk bertemu dengan para pejabat, bertemu dengan orang-orang populer, dan lain sebagainya. Di situ saya menyadari satu hal, ketika saya misalkan bertemu dengan Pak Denny Darko, ketemu dengan Pak Hilmi Yahya, ketemu dengan Pak Deddy Kobisa, dan lain sebagainya, ada perubahan persepsi yang mendasar yang mengaitkan saya dengan mereka gitu. Jadi waktu saya nonton mereka di layar kaca, di YouTube, di TikTok, dan hal yang semacam itu, saya melihat karyanya, saya melihat eksistensi mereka, saya melihat perjuangan mereka, saya melihat apa yang mereka capai, apa prestasi mereka. Tetapi ketika saya bertemu dengan orang aslinya secara pribadi, loh kok semua persepsi itu berubah. Saya bertemu dengan orang yang sepenuhnya adalah manusia biasa. Mereka yang punya curhatan, mereka yang punya keluh kesah, mereka yang punya kegalauan, mereka yang punya prestasi, mereka semuanya. Jadi ini adalah sesuatu yang benar-benar menunjukkan bahwa mereka itu adalah manusia yang sepenuhnya biasa-biasa aja. Ternyata biasa aja gitu. Dan saya yakin bahwa betapapun tingginya jabatan mereka, betapapun terkenalnya mereka, mereka tetap butuh makan dan nya bau. Saya yakin itu. Karena apa? Karena mereka sama seperti kita, manusia biasa. Bagaimana kalau persepsi itu kita juga terapkan kepada presiden-presiden di Indonesia? Kita mulai misalkan dari Pak Habibie. Kita lihat bukan dia sebagai presiden, tapi sebagai pribadi. Tentang
betapa disiplinnya, betapa komitmennya dan konsistennya beliau dalam menjalani hidup. Pak Habibie itu adalah presiden di Indonesia yang paling disiplin, saya pikir ya, sejauh yang saya ketahui. Disiplin dalam artian dia tidur misalkan hanya 4 jam. Setelah itu dia penuhi kegiatannya dengan membaca, dengan menulis, dengan berkarya, dengan belajar dan meneliti, dengan beribadah dan sebagainya. Jadi itu benar-benar detail gitu. Bahkan kesaksian dari sopirnya, sopir kepresidenan ketika dia harus menyetiri Pak Habibie, yang dilakukan Pak Habibie di dalam mobil pun dia bekerja, dia di komputer terus, di laptopnya gitu. Terus di antara semua presiden, beliau itu yang selalu pulangnya paling larut malam. Jadi masuk kerja di jam normal, pulangnya itu bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 12 malam gitu. Kenapa seperti itu? Pak Habibie pernah ditanya langsung oleh sopirnya. Dia katakan bahwa iya, ini buat negara, mau saya di demo, mau kayak gimana, orang-orang yang mendemo saya itu tidak pernah tahu apa yang sedang saya lakukan gitu. Dengan seluruh keterbatasannya, kita mengetahui bahwa Pak Habibie itu adalah orang yang sangat-sangat komitmen. Bukan hanya komitmen di dunia luar seperti yang kita lihat, hal-hal yang kecil aja. Makan dia benar-benar teratur, makanannya juga yang sehat-sehat. Kemudian gemar sekali untuk berolahraga. Jam waktunya itu benar-benar teratur, terstruktur, dan benar-benar detail untuk menjaga kedisiplinannya. Seringkali orang bertanya-tanya sebenarnya Pak Habibie ini liburannya kapan gitu. Karena memang disibukkan dengan berbagai aktivitas. Cuman Pak Habibie sendiri ya mengatakan ya liburannya itu adalah seperti itu. Liburannya adalah dengan bekerja, liburannya adalah dengan komitmen pada tugas, liburannya adalah dengan berdisiplin dan sebagainya. Ya cuman ada sedikit yang sangat menonjol dari beliau setelah lengser dari masa jabatannya, yaitu bahwa beliau itu ngebucin abis sama istrinya gitu. Jadi komitmennya yang sangat luar biasa, disiplinnya, gila kerjanya, senang pada ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa itu ternyata tidak menghapuskan rasa sisi-sisi kemanusiaan, sisi-sisi emosi beliau, bahwa beliau itu tetap sangat mencintai istrinya. Beliau cinta mati sama istrinya, bahkan ketika istrinya meninggal hari kesekian, Pak Habibie benar-benar mengetahui dan lain sebagainya gitu, benar-benar mengingat. Dan masalah kecil lagi yang seringkali dikeluhkan juga oleh Pak Habibie adalah bahwa karena beliau itu bisa berdisiplin di semua hal, ada satu yang tetap dia nggak bisa berdisiplin, yaitu ketika bicara. Jadi katanya kalau misalkan dia menjadi pembicara, itu keluar semua, unek-uneknya, apanya, semuanya keluar, sampai susah sekali untuk dihentikan dan susah sekali untuk menghentikannya gitu. Bahkan oleh Pak Habibie sendiri gitu. Jadi Pak Habibie itu sering ngeluh kalau misalkan saya ngomong ke sana ke sini kok susah gitu berhentinya, jedanya gitu. Ya tapi itu adalah salah satu masalah, ya semua orang atau banyak orang juga yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Yang menurut Pak Habibie itu adalah sebuah kekurangan, saya pikir bukan sesuatu yang sangat signifikan gitu. Dan pikiran-pikiran, tindakan-tindakan Pak Habibie itu bisa dikatakan 180 derajat berbeda dengan Gus Dur. Jadi keduanya intelektual, keduanya sangat cerdas, sangat pintar, tapi ada di dunia yang berbeda, ada di multiverse yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan Baraya lihat bagaimana sosok Gus Dur itu sejak kecil tuh ngeselin orang, nyebelin orang. Bapaknya sendiri sering ngehukumnya, diikat di tiang bendera gitu karena nakalnya luar biasa, bandelnya luar biasa, bikin onar di mana-mana dan hal yang semacam itu. Ini anak pesantren, kan Gus Dur itu anak pesantren gitu, tapi suka tengil, suka jahil, dan kalau misalkan ditanya kenapa sih gitu, kenapa harus jahil, kenapa tengil gitu, ya karena orang lain nggak ngerti apa yang dia maksudkan, dia tuh nggak bisa nyambung sama orang lain, sehingga dia bikin pelampiasan dengan berperilaku nakal seperti itu gitu. Bahkan ketika di pesantren kan jarang, apalagi di zaman dulu gitu ya, pesantren, tapi Gus Dur itu sering kabur-kaburan untuk nonton bioskop gitu. Beliau itu menghabiskan waktu berjam-jam untuk nonton film, khususnya film Prancis dan film Rusia. Kita nggak tahu kenapa Gus Dur itu suka sama film Prancis dan film Rusia, tapi mungkin ada filosofi tertentu yang membuat dirinya itu klop nyambung sama film-film yang dimaksud itu. Dan itu membuat dirinya sering bolos sekolah, membuat dirinya itu sering bolos mondok dan hal yang semacam itu. Gus Dur itu pernah nggak naik kelas, pernah dimarahin sama gurunya begini dan begitu ya karena suka bandelnya itu gitu. Bahkan kenakalannya itu kan sempat mengancam nyawanya. Kan Gus Dur itu pernah patah tangannya gara-gara terlalu jahil, terlalu aktif ke sana kesini gitu, atau pernah dua tangannya itu hampir diamputasi gara-gara ngambil makanan terus naik ke atas pohon gitu, terus makan di atas sambil mendapatkan angin yang segar, ketiduran di situ. Makan tapi ketiduran di atas pohon dan jatuh
ya kedua tangannya pada waktu itu hampir diamputasi. Untungnya ada dokter yang cekatan untuk itu sehingga beliau bisa selamat dari kehilangan kedua tangannya. Tapi ya begitulah Gus Dur gitu. Bahkan setelah di universitas kan langsung dikuliahin di Timur Tengah gitu. Sama kan tukang bolos juga. Tukang bolos. Kenapa sih tukang bolos kayak gini? Ya semua ilmu yang dosen sampaikan saya udah tahu, ngapain juga saya ikut belajar sama yang kayak gitu gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak pesantren itu didoktrin kamu tuh harus nurut, patuh apa biar dapat berkah. Nah, Gus Dur itu nggak mau patuh. Tapi dapat berkah juga ternyata ya. Nggak, bahkan kan di kampusnya juga akhirnya DO kan nggak lulus ya karena itu, karena suka bolos-bolos. Ngapain bolos? Ya nonton bioskop. Kesukaannya itu adalah nonton bioskop gitu. Apakah sampai tuanya juga seperti itu? Ya kurang lebih seperti itu. Makanya kalau kata Pak sopirnya Gus Dur itu kalau di dalam mobil dia tuh sama tengilnya gitu. Gak mau diem gitu, ngomong, ngajak ngobrol dengan sopirnya gitu, bikin joke-joke, bikin lelucon-lelucon kayak gitu. Jadi Gus Dur yang sit down komedi, kemudian sopirnya sendiri yang jadi pemirsanya gitu. Kalau nggak seperti itu ya Gus Dur minta disetelin lagu klasik gitu, atau Gus Dur minta tembang Jawa atau solawatan yang semacam itu gitu. Itulah Gus Dur yang sepenuhnya berbeda sama Pak Habibie, walaupun mereka memiliki kadar intelektual yang katakanlah setara gitu, tetapi mereka ada di dimensi yang berbeda gitu. Lalu bagaimana dengan Megawati? Nah, Megawati beda lagi ceritanya Baraya. Jadi Megawati itu adalah sosok yang dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan di masa yang paling mencekam bagi Indonesia, yaitu revolusi kemerdekaan. Jadi bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, perang, pembantaian, kekerasan, kejahatan itu menghiasi kehidupan masa kecilnya. Bahkan Megawati itu sering disatroni sama Belanda, dikelilingin sama Belanda, dikelilingin sama musuh apa dan sebagainya. Itu hidup Megawati itu adalah hidup yang seperti itu, karena beliau adalah putri dari proklamator Indonesia yang pada waktu itu memang sedang menjadi incaran utama baik pendukungnya maupun para penyerangnya. Dan itulah yang pada akhirnya membentuk karakteristik Ibu Megawati sebagai sosok yang sangat kuat, sangat teguh, gak terlalu dengar kritikan yang membuat dirinya sakit atau mendapatkan ancaman yang membuat dirinya takut, itu gak seperti itu. Saya pernah baca buku atau artikel yang judulnya itu adalah Wanita Besi yang tentang Ibu Megawati, tapi sekarang saya lihat nyari-nyari susah ketemu buku yang semacam itu. Saya juga jadi lupa-lupa ingat, tapi memang di situ diceritakan bahwa walaupun beliau itu wanita, walaupun beliau itu memiliki ya stereotip seperti kebanyakan perempuan di Indonesia, tetapi beliau itu adalah sosok yang tangguh, sosok yang pemberani, sosok yang kuat mengambil keputusan dan sebagainya gitu. Ya cuman masalahnya itu adalah beliau itu pada akhirnya tidak bisa menjalani atau mengenyam pendidikan yang memadai. Karena apa? Setelah gonjang-ganjing kehidupan awalnya itu yang di masa revolusi, kemudian masa berikutnya itu ketika remaja dan kemudian dewasa, Ibu Megawati itu dikekang sehingga sekolahnya nggak bener, kuliahnya juga nggak bener, kan akhirnya di DO, masuk ke kampus lain juga di DO lagi ya karena masalah sama rezim itu kan semua yang namanya Soekarnois atau semua yang labelnya Soekarno itu harus diintimidasi, tidak boleh mendapatkan perlakuan yang baik-baik saja, diawasi terus-terusan dan sebagainya, termasuk dalam hal ini Ibu Megawati tidak bisa berbuat apa-apa. Di kuliah juga nggak bisa atau susah gitu ya, kuliahnya diintimidasi dan sebagainya, sampai akhirnya ya sampai bertahun-tahun kemudian Ibu Megawati memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga saja, ibu rumah tangga biasa gitu, dan akhirnya masuk ke dunia politik itu tahun 1986. Kala itu PDI membutuhkan satu figur yang bisa mengangkat perolehan suaranya, dan maka diangkatlah Ibu Megawati. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak takut sama rezim? Ya karena pada waktu itu memang Pak Harto tahun 1986 itu menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno dan Bung Hatta, yang ini dimanfaatkan untuk momentum. Ini adalah putrinya Bung Karno sama PDI gitu ya. Maka Megawati itu diangkat sebagai calon anggota DPR RI gitu dari fraksi PDI. Ya, itulah yang awalnya menjadi karir politik Ibu Megawati. Sejak saat itu beliau ikut belajar, jadi politisi, ikut hiruk-pikuk, ikut lihat betapa buruknya politik di Indonesia dan sebagainya. Dan beliau itu diintimidasi, ancaman pembunuhan apa dan sebagainya itu memang pernah terjadi. Tapi teguh, yang menunjukkan bahwa Megawati memang pada waktu itu memang menjadi wanita besi dalam tanda kutip.
Iya, cuman ini tetap jiwa keibu-ibuannya, keemak-emakannya itu gak bisa hilang. Bahkan ketika menjadi politisi, Ibu Megawati itu mencalonkan diri sendiri sebagai juru masak gitu. Karena Ibu Megawati itu kan sejak kecil terinspirasi oleh ibunya, Ibu Fatmawati, yang suka banget untuk masak untuk suami gitu ya, yang semacam itu. Ibu Megawati itu suka sekali masak. Jadi pas zaman jadi wakil presidennya Gus Dur, Megawati itu hari Rabu itu harus saya yang masak. Nah, jadi di Istana Negara itu yang masak itu Ibu Megawati setiap hari Rabu. Jadi kalau misalkan ada delegasi asing, ada menteri-menteri, ada pejabat yang mau menghadap, ada jurnalis, ada siapa wartawan, itu kalau ke Istana Negara makannya itu makan masakan Ibu Megawati. Begini. Ya, dan jiwa keemak-emakannya juga nggak bisa hilang. Ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang buruk ya. Kan bagaimanapun sisi-sisi feminis itu tetap harus mengayomi Indonesia. Bahkan di tataran yang paling tinggi pun sisi-sisi feminis itu harus ada gitu. Ya, termasuk dalam hal ini adalah ya apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Nah, cuman uniknya gara-gara sisi keemak-emakannya ini tidak bisa hilang, jadi agak ada yang lucu gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya di mobil kepresidenan itu yang dilakukan Habibie itu adalah kerja di depan laptopnya. Kalau Gus Dur itu ketawa-ketawa ngajakin orang, ngajakin sopirnya untuk bercanda. Nah, kalau Ibu Megawati itu minta disetelkan lagu India gitu. Tidak banyak bicara, tidak banyak omong, senyap saja di belakang, tidak berinteraksi dengan sopirnya, tapi minta diperdengarkan lagu India gitu. Ya itulah. Itu sisi-sisi kecil, sisi-sisi kemanusiaan yang harus kita lihat, bukan karena kita itu melihat pejabat sebagai sesuatu yang harus dikagumi atau dibenci, bukan karena kita melihat pejabat sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, tapi mereka semua adalah manusia sama seperti kita. Jadi ketika mereka yang biasa-biasa aja ternyata mampu menjadi presiden, ada kemungkinan juga bahwa kita yang biasa-biasa aja juga bisa menjadi orang besar di masa depan. Kita tunggu apakah baraya semua di sana akan menjadi orang-orang besar walaupun mengakunya sekarang sebagai orang yang biasa-biasa aja. Semoga bisa terjadi ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.